Oke teman-teman, jadi di sini aku mau kasih tutorial atau materi Kisco tentang subnetting, VLSM, DNS server atau HTTP, dan juga routing antar router. Jadi ini bisa jadi buat gambaran PR kalian. Jadi nanti kita akan buat kayak gini, pembagian IP per gedung lewat Kisco. Terus untuk contohnya kita pakai soal ini. Jadi misal ada gedung A, B, C, D dengan klien-klien sebagai terlampir, lalu ada IP DNS-nya itu 10.10, nama DNS-nya jarcom.g.com, lalu semua gedung menggunakan DHCP kecuali server, dan DNS dapat diakses di seluruh gedung. Nah, itu ketentuan-ketentuannya. Untuk langkah pertama kita buat hmm, VLSM dulu ya, subnetting sama VLSM per gedung. Tapi di sini aku udah buat mulai dari gedung A, slash pakai slash 25, subnet masnya segini, network range IP broadcastnya segini. Ya ini kayak materi VLSM sama subnetting kita sebelumnya, kita buat dulu. Habis itu kita balik ke Cisco-nya, kita siapin routernya. Misal di sini aku pakai PT router, kita pakai 3 aja. Lalu ada switch. Lalu kita karena di soal kliennya itu banyak banget dan kita nggak mungkin taruh PC sebanyak 100 di sini, jadi kita mungkin pakai dua aja. Karena gedungnya ada 4, ini kan masih 3, kita tambah lagi. Untuk router 2 kita pakai untuk 2 gedung. Begini. Oke, habis itu kita sambungin pakai kabel antar perangkat. Untuk router per router kita pakai serial DTE, misal dari router 0 kita serial 2 per 0. Untuk ini kita juga sama. Dari router 1 pakai 3, ke router 2 kita pakai 2. Untuk dari router 2 kita pakai serial 3, ke sini kita pakai serial juga. Lalu untuk router ke switch itu biasa, switch pakai Ethernet, ke PC kita pakai benar, kesini aja biar urut. Nah, kalau misal ada ketentuan PC atau klien yang di KISS gitu ada 6 atau 5 dan di port switch-nya itu udah pakai semua, ya kalian bisa tambahin sendiri kayak video yang aku kemarin kasih tutorial, kayak kalian masuk ke perangkatnya, masuk ke physical ini, zoom in, kalian bisa matiin dulu kalau mau nambah port, kalian matiin, kalian pilih yang fast ethernet mungkin gini, terus kalian hidupin lagi. Nah itu kalau kalian kekurangan port buat nyambungin dari switch ke PC-nya. Karena aku udah cukup, ya udah. Lalu habis itu kita bagi-bagi dulu ini biar nggak bingung. Kalian bisa pakai ini rectangle. Misal aku pilih warnanya biru kayak gini. Misal untuk gedung A, ini gedung B, ini gedung C, dan ini gedung D. Nah, ini biar enak. Lalu untuk ngasih teks, kita bisa klik ini, paste note.
Nah, kalau udah gini, kita lihat soalnya dulu benar. Nah, ini kan ada IP DNS dan nama DNS. Untuk DNS itu kita nambahinnya lewat server. Ini kita tambahin server di gedung A aja di sini. Terus kita sambungin dari switch ke server. Untuk DNS bisa kita setting di server ini. Terus kita pergi ke service ke DNS ini. Kita on kan dulu, lalu namanya contohnya jarcomg.com. Untuk address atau IP-nya bisa sesuai ketentuan, yaitu 10/10, 92.8, 10/10. Kita add. Oke, kalau udah, setting DNS, kita setting gedung A dulu mungkin ya. Mungkin dari router ini. Ini serial atau apa? Fast Ethernet 0/0. Kita lihat di sini di routernya. Nah, di bagian ini. Nah, ini kan masih merah karena belum di on kan. Kita on kan dulu. Lalu IP-nya kita lihat di notepad ini yang udah kalian buat. Untuk router 0 ini kan buat gedung A. Jadi kita pakai IP-nya yang IP pertama ini 10.1. Kita paste subnet masnya sesuaiin dengan 255.18 berarti ini 128. Oke. Nah, itu untuk router yang pertama ke gedung A. Lalu untuk router kedua ke gedung B ini kita setting juga sama. Kita lihat dulu dia nyambungnya ke port yang mana. Nah, ini FA 0/1. Jadi kita settingnya di FA 0/1. Ini, benar aku cek lagi apa benar. Oh, kebalik ternyata. Dia FA 00. Kita onin. Nah, jadi hijau. Kita setting IP-nya ikut Mobile. Oke, ini ikut 129. Subnet masnya 192. Oke, lanjut ke router ketiga untuk gedung dari router ke gedung C dulu mungkin ya. Apakah sama dia pakainya fase standar 0/0 kan? Oke, udah on. Nah, ini gedung C pertamanya 3 kita copy aja. Kita pakai range IP pertama untuk subnet masnya 224. 224. Oke, gedung C udah sekarang ke dari router ke gedung D itu pakainya fase Ethernet 1/0. Kita on kan. Terus IP-nya yang ini 225 IP pertama. Lalu subnet masnya 240. Oke, kalau udah kita bisa setting IP untuk kliennya. Karena kemarin kita udah belajar membeli IP secara statik. Jadi statik itu ya yang seperti ini. Misal gateway-nya berapa tadi untuk router gedung A, gedung A 10.1, 10.1. Untuk DNS-nya tadi 10.10. Nah, itu kan kalau statik ya. Terus di desktop terus API kita atur sendiri lagi. Nah, untuk sekarang kita mau belajar pakai DHCP. Kalau di gedung A ini kan ada server, jadi kita setting DHCP-nya melalui server. Kita masuk ke server.
Kita kasih dulu IP gateway untuk servernya tadi, ikut routernya itu tadi. Tadi kan berarti routernya yang ini 92.168.10.1 sini. Dan ini DNS servernya itu 10.10 sesuai ketentuan tadi. Nah, 10.10. Kalau udah di config-nya udah, terus kita ke desktop. IP config ini. Nah, untuk IPv4 address-nya kita samain 10.10 dan subnet masnya kita samain ikut gedung A. Jadi 128. Oke, kalau udah kita masuk ke service, di service lalu di DHCP. Untuk itu kita switch dari off ke on servicenya, full name-nya server pool aja, nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa. Untuk gateway-nya sama, untuk DNS servernya juga sama, 10.10. Lalu start IP address-nya, tadi kan satu udah kepakai, berarti startnya ini dari 2. Subnet masknya udah sama ya, 128. Terus maximum number of user berarti kita dari 2, karena satu udah kepakai 2 sampai 126, berarti 125. Lalu save. Oke, kalau udah bisa kita silang. Kita ke PC, ke desktop, lalu ke IP configuration. Ini kan masih static. Nah, kita coba switch ke DHCP. Nah, DHCP request successful. Jadi bisa langsung otomatis terisi. Kita nggak usah setting manual lagi. Di config ini juga udah otomatis. Dan sama di PC1. Kita switch ke DHCP. Oke, sukses. Kita coba cek pengiriman pesan. Sukses. Oke. Kalau sini. Oke, sukses. Ini ke sini. Sukses. Oke, udah sukses. Oke, sekarang kita setting gedung B. Karena itu tadi kita udah isi dengan ya ini ya, IP-nya. IP gedung B. Untuk router 129. Sekarang kita DHCP ke ke klien gedung B. Selain pakai server juga bisa lewat CLI atau kita coding. Karena kalau langsung DHCP itu nggak bisa. Kalau misal servernya itu nggak di satu router, jadi kita pakai CLI, ini command line. Untuk codingannya itu kita pakai ini, kayak ginilah. IP DHCP pool. Oh benar, ini aku panjangin lagi bisa. Oh ya gitu. Nah kayak gini. Kalian bisa ikutin pelan-pelan. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita masuk ke router gedung yang mau di DHCP. Kita masuk ke bagian CLI. Nah, kalau tulisannya router config ini, kita exit dulu. Nah, kalau udah tulisannya config ini, jadi udah sama. Lalu kita ketik IP DHCP pool gedung B. Untuk nama itu terserah. Nah, sini IP DHCP gedung B. Tak ada. Oke, udah muncul tulisan DHCP config. Untuk pertama, network. Untuk network itu networknya gedung B. Kita bisa lihat di atas gedung B. Networknya kan 128. Nah, kita sesuaiin aja. Terus untuk 128, 10.128.
spasi subnet masnya gedung B 255 255 255 192. Benar. Oke, 192. Networknya 128. Oke, benar. Kita enter. Setelah itu kita setting default router. Default strip router 192.168.10.129. Default router ini IP routernya. IP router tadi kan kita ambil dari IP pertama 129. Oke, udah 129. Kita enter. Lalu kita setting DNS servernya sekalian. 192 atau 6 10. Tadi DNS servernya 10.10, kita enter. Oke, setelah udah semua di setting, kita exit lagi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita klik PC2. Kita coba apakah DHCP-nya berhasil. Oke, sukses ya teman-teman. Ini ada IP, subnet masknya juga sama yang di sini. Mas ini 192, oke, aman. Lalu ada default gateway-nya juga udah sesuai dan DNS servernya juga udah sesuai. Jadi DHCP-nya sukses. Lanjut ke PC3, kita setting juga. Oke, lakuin hal yang sama ke gedung C dan gedung D. Karena di gedung C dan gedung D ini pakai satu router, jadi kita settingnya ya di router yang sama. Sama caranya, kita exit dulu. Untuk kita setting untuk gedung C dulu. Tapi dia CP full gedung C, untuk nama itu bebas ya yang gedung ini. Kalian bisa namain apa aja. Kalau udah networknya untuk network gedung C 10.192. Ini ya gedung C, network 192. Spasi 255, 255, 255, 224. Oke, terus default routernya 192.168, 193. Dan server 9 Leipzig. Kita hitung dulu ke gedung C. Kita sukses. Oke, sukses. Yang PC 5. Oke, sukses. Lalu kita setting gedung D. Gedung D. IP DHCP full full gedung D. Networknya kita pakai ini berarti 968.4. Terus subnet masnya jangan lupa sorry typo. Lalu di default router itu 192 10.5 jenis IP pertamanya.
NSAP ini produk DNS server terus 192 168 10 10. Nah, exit. Oke, udah lanjut setting DHCP di sini. DHCP pakai sukses, sukses. Yang di sini apakah sukses? Oke, sukses. Itu DHCP ngubungin klien per gedung udah selesai. Oke, kalau per gedung udah selesai, sekarang kita tinggal routing antar gedung. Nah, ini kan misal dari gedung A ke gedung C itu masih valid. Nah, untuk itu kita setting di bagian routernya. Sebelum kita setting routernya ini, kita juga lakukan VLSM sama, kurang lebih seperti ini. VLSM router, VLSM dan subnetting. Jadi rata-rata pakai slashnya 20 karena yang dipakai IP-nya cuma 2. Bisa kita isi langsung aja. Misal di sini ada router 0 ke router 1. Router 0 ke router 1. Dia yang kita pakainya IP ini 241 untuk router yang 0 dan 22 untuk router yang 1. Router ke 1. Kita copy aja. Kita lihat kabel yang hubungin dari 0 ke 1, kita lihat di sini serial 2 sama. Jadi kita isinya di serial 2. Tadi untuk router yang 0 kita onin dulu. Habis itu isi IP-nya itu yang 141 yang awal. Dan subnet masnya itu yang 252. Kita sesuaiin aja. 252. Benar. Oke, benar. Kalau router yang 0 udah, kita ke router 1. Berarti tadi IP-nya yang 242. Oke, kita ke fast ethernet ini. Sorry, ke serial 2 yang hubungin ke router 0. Kita inin juga. Nah, ini udah hijau. IP-nya kita isi 242. Masnya sama. 252. Oke. Kita isi semua dulu. Misal dari router 1 ke router 2. Ini pakai serial 3. Ini serial 2. Oke. Kita ke notepad. Dari router 1 ke router 2. Kita pakai ini 245 dan 246. Jangan lupa menaruh IP-nya di serial yang saling berhubungan. Jadi ini 3, berarti sini kita isi yang 3. Kita onin dulu. Ini 252, oke. Ini berarti serial 2. Serial 2 kita on. Berarti di sini 246. Ini 252. Oke, udah. Terus router 2 ke router 0. Ini pakainya 3 sama 3. Oke. Router 2 sama 0 ini kita pakainya ini berarti 192, 128, 10, 249 sama 250. Di sini 29 berarti kita onin dulu. 249, 22. Di sini 250. On 250. Oke. Kalau semua udah terisi, kita tinggal routing per routernya. Kita di sini pakai routing statik. Yang pertama kita isi network max sama next hop. Nah, network max sama next hop-nya siapa yang mau kita routing. Misal dari gedung A ini mau ngehubungin ke gedung B. Jadi kita pakai networknya gedung B, max-nya gedung B, sama next hop-nya gedung B. Yang pertama network gedung B. Kita lihat di sini.
network gedung B itu ada 10.18 networknya, terus subnet masnya ini 92 B 92. Nah, untuk next hop ini itu kayak gerbangnya menuju gedung B dari gedung A. Misal ini ke sini itu berarti gerbangnya ada di sini. Jadi kita pakainya serial yang terhubung ke router satu ke arah router nol ya. Pokoknya inilah root apa kayak jalan masuk atau gerbangnya. Karena di sini tadi kita lihat lagi dari nol ke satu untuk yang port router satu serialnya itu kita pakai IP yang ini. Jadi kita masukin IP yang ini 242. Oke. Kalau mau cek lagi boleh buat mastiin. Ini kan berarti misal gedung A gedung B kita ceknya yang di sini serial 2. Serial 2 itu 242. Oke, sama. Kita balik ke router nol. Nah, ini networknya gedung B, max gedung B, next hub-nya router gedung B. Intinya gitu. Terus kita add. Router nol udah, sekarang gantian gantian yang router satu. Berarti routing statiknya network gedung A, max-nya gedung A, sama next hub-nya gedung A. Gedung A mana? Oh ini, networknya seperti nol. Vmax-nya 128. Next hub-nya dari router satu ke nol, berarti yang nol itu yang ini. Router nol yang 241. V. Dah N. Oke. Kalau dua-duanya udah disetting, kita coba kirim pesan dari WC2 ke WC0 coba. Ya, sukses. Kalau dari server ke sini juga sukses. Gedung A, gedung B udah, sekarang dari gedung A ke gedung C sama gedung D. Logikanya masih sama, yang kita setting routernya gedung A dulu, kita ke serial, oh maaf, kita ke routing static. Berarti yang kita isikan network gedung C, max gedung C, next gedung C, dan network gedung D, max gedung D, sama next gedung D. Berarti di sini logikanya next hub-nya sama karena dua gedung itu berada di satu router. Jadi next hub-nya itu kita pakai ini. Ini serial berapa? 3. Berarti kita next hub-nya kita pakai 249. Ini 249. Serial 3. Oke. Kita setting dulu setting dulu di gedung router gedung A-nya dulu. Nah, starting static. Kita buka PLSM. Gedung C mana? Nah, gedung C ini networknya ini max-nya ini sama next hub-nya tadi misal router 0 ke router 2 ya. 0 ke router 2 berarti 249. Kalau kalian ragu, kalian bisa cek di routernya. Ini untuk gedung C kita add. Nah, itu kan cuma gedung C. Sekarang kita ke gedung D. Gedung D, subnetnya ini 240. Terus networknya D 224. 24. Next hub-nya tetap sama karena dia pakai satu router. Oke, kita add. Nah, router gedung udah sekarang gantian yang router 2 sama static networknya network gedung. Nah, so,
Next hub-nya yang router 0 ini yang terhubung ke router 2. Router 0 berarti 250 ini. Udah, kalau udah add. Oke, kalau gedung A ke gedung C itu dari setting routing antar routernya berarti udah bisa terhubung. Misal ini sukses, gedung A ke gedung D sukses, gedung D ke A sukses, ini ke sini sukses. Oke, A ke B, A ke C D udah. Sekarang berarti B ke C D dan sebaliknya. Kita kita routing statik, kita lihat notepad dari gedung B ke gedung C sama D. Berarti kita ambil network C 92, max-nya sama, next hub-nya kita ambil ke router kedua yang gabung ke router satu. Kedua yang gabung ke satu berarti ini. Contoh add ini untuk dari B ke gedung C. Sekarang kita ganti dari B ke gedung D. Networknya 224 224, max-nya gedung D 240. Next hub-nya sama karena mereka pakai satu router. Kita add. Oke, udah. Sekarang gantian yang router 2 ini ke router 1. Routing statik, networknya gedung B, sorry, gedung B, max-nya gedung B, sama next hub serial yang terhubung ke router 2. Tapi kita pakai yang router 1, berarti ini. 5. Oke, harusnya udah terhubung dari gedung B ke gedung C. Kita coba. Sukses, sukses, gedung D, sukses, gedung D, sukses. B ke C D udah, B ke A udah. Jadi C D ke B itu udah, C D ke A udah, berarti udah sesuai. Harusnya untuk ping itu udah bisa semua dari setiap gedung. Kita silang-silangin aja. Harusnya udah bisa semua. Kita silang-silangin aja. Misal dari router-router sukses ke sini, sukses ini, sukses, sukses. Oke, kalau udah itu sekarang kita cek ketentuan soalnya lagi. DNS dapat diakses di seluruh gedung. Semua gedung menggunakan DHCP ke suatu server. Udah. Server tadi kita udah static. Sekarang DNS dapat diakses di seluruh gedung. Tadi untuk DNS kita ada namanya jarcomd.com ataupun IP-nya itu 10.10. Bisa diakses seluruh gedung. Misal untuk aksesnya pergi ke PC-nya kita ke desktop, kita coba ke command prompt dulu. Kita coba ping DNS server 9.168.10.10. Nah, kalau total ini berarti sukses, sudah sukses. Kita ke web browser aja langsung. Nah, kalian bisa ketik IP-nya atau enggak jarcom.g langsung jarcomg.com aja sekalian. Lagu. Nah, kalau udah muncul kayak gini, artinya udahnya sudah bisa diakses. Itu untuk gedung A. Kita cek juga untuk gedung B ke web browser sama 192.168.10.10 atau enggak yang jarcom.g.com tadi. Nah, ini juga bisa.
Ini juga harusnya sama. Kita ping aja ya, biar cepat. Oke, udah bisa. Reply.l ini udah bisa artinya. Oke, 92. Oke, ini juga udah aman. Nah, untuk web browser itu tadi itu sebenarnya bisa kalian edit tampilannya di HTTP ini. Ini pastiin on, HTTP ini on atau HTTPS. Kita ke index HTML ini. Nah, untuk HTML ini kalian bisa edit sesuka kalian sih, atau enggak kalian juga kopas dari AI pun enggak masalah. Kalau kalian mau edit, nih, misal aku mau edit, aku kopas saja, IV. Nah, ini misal kalian sesuaiin aja sih sebenarnya. Ya nggak begitu penting, tapi nggak apa-apa, buat tambahin aja. Pematang di Telkom G. Udah, terus kita save. Yes. Nah, kalian misal ke gedung C, web browser, kita akses DNS-nya. Nah, ini dari yang tadinya kayak begitu aja, kalian bisa edit jadi seperti ini. Udah sih. Oke, guys, mungkin udah ya segitu aja dari aku. Kalau mau ada yang kalian tanyain atau kalian masih bingung gimana caranya, kalian bisa chat aku atau enggak Jeremy atau enggak kalian chat aja di grup biar semua juga kalau misal ada yang belum tahu juga bisa ngerti. Untuk TR mungkin akan di-share minggu depan atau Senin. Ya pokoknya secepatnya. Mungkin gitu aja. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman.